melihat sosok MH Thamrin itu lebih kepada refleksi diri saya. Saya mendalami MH Thamrin itu ketika saya menulis cerpen tahun 2010, judulnya Amplop Merah Muda untuk Pak Pos. Kisahnya sederhana sebenarnya, tentang pengantar surat tukang pos di era sekarang, di mana sebenarnya orang udah nggak ngirim surat lagi. Jadi dia cuma terima bil-bil aja ngantar paket gitu. Tapi suatu hari dia terima amplop warnanya pink gitu, terus dia langsung berdebar-debar gitu, ini pasti surat cinta atau apa gitu. Tapi ketika dia mengirimkan surat itu ke alamat yang dituju, rumah itu rumah tua, tidak ada penghuninya. Dan surat itu terus datang, amplop itu datang secara berkala. Akhirnya dia nggak tahan, dia buka. Ternyata itu surat yang ditulis tahun masa-masa revolusi Indonesia. Surat lama yang sepertinya dikirim ulang lagi gitu, menceritakan tentang pejuang-pejuang Indonesia. Ada kisah cinta di situ ya, singkatnya yang nulis ini orang Belanda, suratnya dari Belanda gitu. Dia ada di tengah-tengah situasi ketika Indonesia itu mau merdeka, kan orang-orang Belanda juga juga intinya bro, ini ada sejarawan. Intinya orang-orang Belanda ini kan juga dipersalahkan, diburu juga oleh para orang Indonesia gitu, karena udah merdeka setelah proklamasi, diburu lah mereka, jadi dia harus buru-buru dipulangkan ke Belanda. Kalau enggak ya perempuan noni-noni ini juga sebenarnya kena kejahatan juga gitu, diperkosa, di penjara. Jadi dia putus cinta sama kekasihnya, terus dia menjelaskan sebenarnya cinta tanah air itu nggak ada hubungannya sama darah yang ada di dalam diri kita. Contohnya tuh Doosdekker itu 3/4 Eropa, terus MH Thamrin itu dia kakeknya orang Inggris gitu. Jadi nasionalisme itu tidak dibuktikan dari darah kita, mau keturunan apa aja, tapi kalau kita cinta tanah air itu dibuktikan dengan tindakan, bukan dari kita keturunan siapa, kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga sempat baca bukunya Bob Herring. Nah kemudian saya merefleksikan pada situasi saya hari ini. Saya memang ditakdirkan ada di keluarga politisi. Kebetulan kakek buyut saya juga pendiri Parindra, jadi kelihatannya pernah ketemu dengan kakeknya Budini gitu ya. Yang Suyono, dia bersama dengan Dr. Sutomo gitu, dia jadi bendaharanya kalau saya nggak salah. Terus ayah saya Robi Beanis almarhum juga dulu ketua fraksi PDI Perjuangan jadi memang keturunan politisi gitu, mau nggak mau akhirnya jadi aware juga tentang politik gitu. Dan saya kebetulan juga dekat dengan kawan-kawan, misalnya gerakan teman-teman Jatam nih, sekarang ada teman-teman Jatam di sini yang advokasi gerakan masalah-masalah tambang yang nggak adil gitu, land grabbing gitu. Saya tuh ada di tengah-tengah gitu. Seperti Thamrin gitu, non kooperatif dan kooperatif. Saya masih merasa partai politik sebenarnya bisa berfungsi dengan baik gitu, menjadi agitator, terus juga menampung aspirasi rakyat juga. Saya masih percaya gitu, karena ada anak muda seperti Widi juga gitu yang ada di partai politik. Ke teman-teman yang istilahnya di luar parpol udah apatis gitu. Tapi saya karena ada di lingkungan politisi dan kebetulan di keluarga kami itu tidak pernah bicara tentang jabatan gitu. Jadi saya masih ingat kalau ada orang-orang yang nggak perlu banyak lah gitu, mungkin 10 orang aja, 5 orang aja yang terbuka pikirannya dan mau bergerak, itu sebenarnya kita bisa seperti MH Thamrin gitu, tetap menjadi politisi yang mempunyai integritas, tetap bicara dengan benar, tanpa takut gitu. Saya asik banget baca Thamrin walaupun sebagai Dewan Rakyat bisa bicara ingin Indonesia merdeka, itu kan gila banget gitu. Kayak hari ini misalnya saya ngomong, saya lagi memperjuangkan tentang Sangihe, Pulau Sangihe, kami tidak diperhatikan oleh pemerintah, pengen ngomong Sangihe merdeka aja gitu. Jadi saya ngeliat Thamrin ini berani gitu, kalau kita nggak diperhatiin, masyarakat di sana mau dikorbankan gitu ya untuk sebuah tambang emas dari Kanada yang luas pulaunya itu cuma sebesar Jakarta, tapi 60%-nya mau dibelah untuk tambang gitu. Rasanya kita harus bicara keras, dan saya menyontoh Thamrin juga. Kebetulan ayah saya dari sana gitu, dari Sangihe. Jadi saya pasti bela itu bisa-bisa. Jadi saya benar-benar melihat kalau mau tahu tentang politisi, memperbaiki citra
politisi, kita harus belajar lagi kepada sejarah yang kita miliki gitu. Kebetulan saya juga saat ini jadi ketua presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Saya dari PDI Perjuangan. Di situ isinya adalah seluruh perempuan dari partai politik. Saya seringkali ditanya gimana sih supaya anak muda, terutama perempuan, terinspirasi untuk terjun di politik praktis. Ya saya bilang perlu inspirasi, gitu, nggak bisa dikarbit gitu. Nah sekarang politisi-politisi yang ada, yang ditampilkan yang kayak Bang Rizal bilang tadi, tabungannya aja yang rapi gitu. Karena kalau yang ditampilkan orang-orang seperti Emma Tamrin, seperti Agus Salim, gitu, seperti SK Trimurti, seperti Maria Ulfa, gitu, pasti anak-anak muda akan tersentuh hatinya. Oh rupanya kalau ayah saya bilang menjadi politisi itu sebenarnya pelayan rakyat gitu. Kita sebenarnya hidup untuk kepentingan rakyat. Kalau sekarang politik memang hanya bicara tentang elektabilitas gitu, tentang cuma bicara siapa nanti yang jadi ketua berikutnya, siapa yang nanti jadi gubernur berikutnya, siapa yang jadi presiden berikutnya. Itu sebenarnya bukan politik, gitu, bukan politik dalam arti policies, membuat kebijakan. Dibilang aja kebijakan harusnya bijaksana dong, gitu. Kalau hanya memikirkan kontestasi, ya rakyat berantem terus, gitu. Dan kita tidak mengharapkan itu. Kita harus memperjuangkan persatuan, jangan cuma jadi slogan semua. Jadi saya masih percaya bagaimanapun juga saat ini apa boleh buat, memang demokrasi kita masih disederhanakan, diterjemahkan melalui sistem pemilu, yang pemilunya itu juga hanya melalui TPS, tempat pemungutan suara, dan mau nggak mau harus ada yang menjembatani gitu orang-orang yang dia, jadi harus punya